Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, juga anak-anakku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Ustaz cintai dan sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada kesempatan pagi hari ini kita semua diberikan oleh Allah banyak kenikmatan, sehingga wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas, as-sehat wal farag." Ada dua kenikmatan yang sering dilupakan atau dilalaikan oleh kebanyakan manusia, yaitu yang pertama nikmat sehat, dan yang kedua adalah nikmat kesempatan. Bapak dan Ibu, juga anak-anakku yang berbahagia, dalam kita belajar, terutama anak-anak, tentu harus kita perhatikan bagaimana adab-adab dalam belajar. Kenapa? Agar kita tidak hanya memiliki ilmu, tidak hanya mengetahui dan bertambahnya pengetahuan, yang hal itu kalau tidak dibarengi dengan adab maka akan percuma dan tidak akan bermanfaat. Pernah ada satu kisah seorang pemuda yang secara intelektual, secara IQ sangat pintar sekali dalam menguasai berbagai macam ilmu. Nah, suatu hari dia dapat beasiswa dan akhirnya dapat sekolah di luar negeri, dan singkat cerita dia lulus dengan lulusan terbaik dan dia mendapat cum laude, ya, sempurna. Akan tetapi dia tidak memperhatikan adab-adab dalam bermasyarakat, tentang etika, tentang bagaimana cara bergaul bermasyarakat. Dan suatu hari ketika dia pulang ke negaranya, dia melamar di berbagai macam perusahaan, ya. Nah, dia dengan pedenya menganggap bahwa modal yang sudah dia dapatkan dari kuliahnya, dia bisa diterima di perusahaan manapun yang dia inginkan. Nah, akan tetapi tidak ada satupun perusahaan yang mau menerima dia sebagai karyawannya. Nah, dia bingung, kenapa saya tidak diterima, padahal syarat-syarat untuk saya diterima itu jauh lebih besar daripada saingan-saingan saya. Nah, disitulah dia menyadari bahwa selama dia bermasyarakat, bergaul, dia tidak memperhatikan adab-adabnya. Nah, begitu juga dengan kalian anak-anakku yang berbahagia. Dalam belajar tentu harus diperhatikan bagaimana adab-adabnya. Setidaknya ada 3 adab yang harus diperhatikan dalam kalian belajar atau dalam berproses untuk mendapatkan ilmu, agar ilmu yang didapat bukan hanya sebatas pengetahuan saja, tetapi mendapatkan keberkahan, ya. Ciri dari keberkahan ilmu adalah ilmu itu bisa bermanfaat baik bagi dirinya, juga bermanfaat bagi orang lain, dan juga bisa menyelamatkan dirinya dari hal-hal yang tidak baik, ya. Yang pertama, adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Alim atau sebagai yang Maha mengetahui, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan wahyu yang pertama di Gua Hiro, ya, malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan, Iqra ya Muhammad, ya, bacalah ya Muhammad. Nah, seketika Rasulullah bingung karena memang tidak mengetahui apa-apa atau ummi, ya. Maka Jibril alaihissalam meneruskan, Bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Nah, di sini ada pelajaran bagi para pelajar, bahwa jika kalian belajar menyandarkan kepada Allah yang Maha mengetahui, maka Allah yang akan membenamkan ilmu yang dipelajari, memudahkan untuk dipahami, memudahkan
untuk didapatkan ya. Sehingga itu penting bagi pelajar ya, yaitu yang pertama adab kepada Allah. Awali dalam pembelajaran, dalam belajar dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan. Ya, pertama adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan adalah bagaimana seorang pelajar mempunyai adab terhadap gurunya ya. Karena guru itulah yang memberikan ilmu ya, guru yang membimbing, guru yang mengajarkan dari ilmu yang akan dia dapatkan. Kalau dia mempunyai adab yang baik kepada gurunya, maka gurunya dengan ikhlas, dengan penuh perhatian, dan dalam setiap doa-doanya akan terus mendoakan agar muridnya itu bisa mendapatkan ilmu yang dipelajarinya. Kemudian yang ketiga ya, adab terhadap fasilitas atau media dalam kalian mendapatkan ilmu ya, seperti buku dan lain sebagainya ya. Jadi harus diperhatikan ya, karena kita itu membutuhkan media untuk mendapatkan ilmu tersebut, sehingga harus dijaga ya. Sehingga ketika pulang atau setelah selesai belajar, kita bisa memurojaahnya di rumah, membaca kembali, mengulang kembali, sehingga ilmu yang didapatkan bisa membekas ya. Karena memang kalau tidak dimurojaah itu ilmunya akan hilang. Nah, kemudian yang selanjutnya, setelah kalian mendapatkan ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita, ustadz-ustazah yang mengajarkan kalian, maka selanjutnya adalah mempraktekkan ilmu tersebut, sehingga kebermanfaatannya itu bisa maksimal. Baik anak-anakku dan bapak juga ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi 3 hal ya, yang sudah saya sampaikan tentang adab-adab dalam belajar atau sebagai pengingat seorang pencari ilmu atau pembelajar agar mendapat keberkahan dari ilmu yang dipelajari. Yang pertama, harus memiliki adab kepada Allah ya, tadi berdoa sebelumnya dan lain-lain. Kemudian yang kedua, adab terhadap guru ya, karena guru yang membimbing, yang mengajari, yang memberikan ilmunya. Jadi harus mempunyai adab yang baik, sehingga guru menjadi ikhlas mendoakan dan akhirnya ilmunya menjadi berkah dan manfaat. Kemudian yang ketiga, adab terhadap media atau fasilitas atau sarana sebagai penunjang kalian mendapatkan ilmu tersebut ya. Itu 3 hal ya. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan, semoga bermanfaat, dan jangan lupa tetap semangat, tetap jaga diri, jaga kesehatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mencabut ya ujian-ujian yang sudah kita lewati. Tentunya ada hal-hal yang harus kita juga ambil dari hikmah adanya wabah virus ini ya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Bangkit dan majulah, pandu hidayatmu, raih kemuliaan dengan cahaya Islam. Tebarkan rahmatnya ke penjuru dunia, dengan dakwah dan jihad fisabilillah, dengan dakwah dan